Halo Monolisius, kembali lagi bersama gua Aldeseta. Nah, kali ini video kita spesial nih. Kita ngebahas Agya 2024, Agya kami yang merah itu. Nah, tapi ini bukan review, tapi untuk servis ya. Nah, servisnya ini bukan servis perkara, tapi ada servis recall dari Tunas Toyota, karena unit Agya ini ngambilnya di Tunas Toyota ya. Nah, recallnya itu dalam bentuk bukan hardware ya, tapi update software. Kalau nggak salah ya, di bagian ECU-nya itu ada sedikit problem di booster remnya gitu. Jadi ini ada masalah di booster remnya. Kalau misalkan nggak diawet, takutnya kenapa-napa, kata bengkelnya kayak gitu. Nah, ini gua menuju ke showroom yang ada di Bandar Jaya Lampung Tengah masuknya ya. Itu Tunas Toyota Bandar Jaya Lampung Tengah. Jadi ini OTW ke sana. Jadi kita nggak ada video footage yang di luar mobil, mungkin hanya beberapa footage nanti ya selip-selipan, karena untuk review mobil ini sebenarnya udah direncanain, cuman belum nyempetin untuk syuting. Nah, nanti untuk detail-detail mobil ini nanti aja ya kita buat video yang lainnya. Jadi untuk sekarang ini kan ini dadakan mau gue buat video karena kayaknya jarang ya di grup Agya di Facebook itu, di grup-grup Facebook itu jarang yang mereka nge-share ada recall ini. Nggak ada recall ini, kayaknya nggak ada. Makanya ini mau gua buat video, mudah-mudahan jadi gambaran juga buat teman-teman, ada nggak sih yang kena recall, atau mereka juga mau nanya ke dealer, ini ada temen yang kena recall, apakah mobil saya juga kena gitu kan. Ya mungkin jadi ini bareng-bareng ntar ya, pembelajaran bareng-bareng di grup itu. Oke, sambil ngomong sambil enjoy di jalan. Nah, gue juga mau nanya nih ke bengkel ntar. Kemarin kan Agya ini ngetrip ke Jogja tuh, Lampung Jogja itu jauh ya, sekitar 700 sampai 800 kilo via tol. Nah, biasanya mobil yang dibawa jalan jauh itu ada tuh masalah-masalah sedikit gitu kan. Ya alhamdulillah ini masalahnya minor sih, bukan yang benar-benar buat kita susah di jalan, enggak sih. Alhamdulillah nggak ada masalah besar, cuman minor. Itu pas di Jogja. Jadi itu pas hujan kan. Pas hujan, kaca sebelah kiri itu nggak mau naik, nggak mau turun. Jadi kayak motor apa buat naikin kaca sama nurunin kaca itu kayak entah error atau gimana gitu ya. Dan itu buat panik juga sih, karena hujan kan, mau naikin kaca nggak bisa, nurunin agak mending, agak mudah, cuman ketika naikin kok agak susah gitu kan. Jadi kayak ada rasa paniknya sedikit sih, kok bisa gitu kan, kenapa gitu. Ternyata ada masalah di motor buat naikin nurunin itu sih kayaknya. Tapi lebih jelas ntar kita tanyain aja di bengkel ya, tanyain aja. Nah sekarang sih normal-normal aja. Setelah dari Jogja itu, sepanjang perjalanan pulang ke Lampung, dari Jogja ke Lampung ya ketemu hujan segala macam, itu aman sih, nggak error lagi gitu. Aneh juga kok bisa sebentar ya, itu karena cuman kayaknya masalah kelistrikan deh, entah ECU entah apa, nggak tahu juga ya. Tapi itu normal setelah mobil dipatiin terus dihidupin lagi, matiin lagi, hidupin lagi ya, pokoknya untuk kegiatan selanjutnya tuh aman gitu sampai sekarang bahkan gitu, alhamdulillah gitu. Cuman tetap mau kita tanyain ya, apakah itu bisa jadi masalah selanjutnya atau enggak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan pasti, apa ada kendala bang gitu kan, apa udah ada kendala bang, atau apakah udah ada masalah bang. Nah sebenarnya recall ini dikonfirmasi ke gua itu udah 1 bulan yang lalu, karena waktu dan jarak juga lumayan dari Bandar Lampung ke Bandar Jaya itu
Ya enggak sih, ada tol juga ya, cuman emang waktunya belum bisa nyempetin. Nah, tapi pemakaian kota mobil ini kan nggak jarang jauh, cuman pakai deket lah jaraknya, paling cuman 10 kilo setiap hari, itu kali 2 mungkin 20 kilo gitu kan. Jadi nggak jauh jaraknya. Yang gue rasain sih kalau pemakaian di kota ya, emang sudah agak kerasa beda. Nah, ketika kita nginjek pedal rem itu, booster ke apa namanya, ke brake setnya itu, yang depan sama yang belakang itu kayak nggak kayak biasanya feelsnya. Jadi kayak apa ya, ngerasanya kayak baru nginjek segini kok kurang dalam, begitu diinjek segini lagi langsung jeduk gitu. Jadi kayak feelsnya udah kayak biasanya, kayak bawa mobil yang beda, padahal mobilnya sama kan, kayak bawa mobil beda gitu. Itu sih yang gue rasain, makanya gue pengen cepet-cepet di update softwarenya ya, di ECU-nya ya. Alhamdulillah sih untuk Agya ini mungkin ya nggak ada recall untuk hardware ya, kayak yang harus diganti, masalah hardware yang harus diganti ya. Kayak Rocky, Reize itu kan kalau nggak salah di pilar pintu itu kena recall. Banyak sih ya, bukan berarti mobil murah itu semuanya kena recall, enggak, karena ada beberapa ada beberapa merek yang lumayan harganya menengah ke atas juga banyak recall. Namanya bench baru itu ya, bench produksi baru untuk awal itu pasti ada aja recall. Kayak all new Agya ini kan bench pertama kan, belum facelift. Kayak all new Innova Zenix itu juga pasti ada recall. Nggak sedikit pasti ada recall, karena itu kan bench pertama kali diproduksi baru, body semua, ECU semuanya baru gitu. All new Avanza, all new Xenia itu pasti dikit-dikit ada recall tuh. Apalagi zaman sekarang kan permintaan pasar harus cepet kan, terus besar juga gitu. Paling sehari itu bisa berapa unit, berapa ribu unit yang harus diproduksi gitu kan. Ya semua set ECU dan lain-lain emang wiring sudah satu paket. Instalasinya juga ya gitu-gitu aja, cuman kan ngeset semua elektronik itu kan ya nggak semuanya sempurna, namanya buatan manusia ya. Tuh, jadi kita juga harap maklum, apalagi ini mobil kategori LCGC segmennya ya benar-benar harap maklum, karena mobil yang menengah ke atas aja harganya gopean ke atas, 500-an ke atas juga banyak yang recall, banyak banget dari produsen lain juga kayak Honda, kayak yang lain-lain juga banyak recall gitu kan. Nah oke guys, ini bentar lagi sampai ke showroomnya, kurang lebih sekitar 10 menit lagi lah ini kayaknya. Ini agak macet nih di sini nih. Jadi bentar lagi sampai showroomnya. Oke guys, jadi ini udah jalan pulang ya, udah selesai servis reprogramming ECU-nya. Jadi katanya pihak bengkel dari Tunas Toyota emang ada beberapa unit, nggak cuma Agya ya, bener kata gua tadi. Jadi ada Reize, ada beberapa unit yang lainnya juga yang kena reprogramming ECU. Nah, impresinya gimana? Impresinya remnya jadi kayak baru lagi, ya feelsnya lebih enak. Entah di setel apa nggak sih, kayaknya nggak sih, nggak dicopotin roda, nggak dicopotin tadi gue lihat. Jadi cuman kayak dari ECU-nya aja di reprogramming, jadi semuanya lebih enak. Terus gue nanya juga yang perihal power window nggak jalan itu, error, itu juga dari ECU-nya, karena kalau emang motor rusak ya nggak hidup lagi gitu. Nah jadi gitu aja videonya, mungkin ini jadi jadi warning buat teman-teman juga yang punya unit yang sama atau unit-unit all new. Itu biasanya ada calling soal recall ya, ada recall untuk customer itu free. Nah biayanya itu nanti gue fotoin di sini. Nah sekitar 400.000, tapi itu masih di cover garansi dari pihak dealernya gitu.
Jadi lumayan juga ya ternyata ya, reprogramming ECU itu kalau bayar lumayan harganya untuk Agya. Nggak tahu kalau mobil di atas Agya ya. Nah, terima kasih banyak untuk Tunas Toyota Bandar Jaya yang sudah report mobil gua ada reprogramming ECU, ada recall. Makasih banget. Ini sebenarnya udah 1 bulan yang lalu ya, cuman gue baru sempet kesana. Nggak masalah katanya, cuman jangan lama-lama kalau bisa karena bahaya. Kita nggak ada yang tahu booster rem nggak kerja itu bahayanya gimana, apalagi ini mobil Matic kan. Matic itu kan nggak ada engine brake. Ada sih, cuman kan hanya saat-saat momen turunan gitu aja. Nah, jadi itu sekian video dari gua soal Agya 2024 ini yang ada recall ECU. Jadi tunggu video apa ya, review selanjutnya, bukan review ya, part kedua, apa aja yang dimodif dari Agya 2024 ini gitu kan. Ada beberapa sih ya yang tipis-tipis lah yang kita modif. Itu nanti video selanjutnya ada pokoknya setelah ini, mungkin setelah ini. Jadi sampai jumpa, jangan lupa subscribe channel Norimono Otomotif. Salam dari gua Aldeseta, bye.